Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus. Kembali lagi kita di malam permintaan doa pada saat ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Di kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Pastinya saudara-saudaraku sekalian telah mengetahui cerita tentang Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini. Menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya ingin membahas bagaimana tentang perumpamaan anak yang hilang. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Semawi di sorga, kebutuhan terbesar kami pada saat ini adalah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh hadir di tengah kami. Biarlah Engkau memberkati kami dalam peribadatan ini. Berkati hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib Tuhan, agar supaya firman Tuhan yang hamba-Mu akan bawakan dapat menjadi kekuatan indah bagi kami, dan akan menjadi suatu berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita tahu bersama cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada satu keluarga dengan seorang ayah yang memiliki dua anak laki-laki. Pada suatu kali datanglah yang sang bungsu ini. Keluarga ini adalah keluarga yang kaya. Ketika anak bungsu ini datang untuk menemui ayahnya, dia meminta kepada ayahnya untuk memberikan setengah dari harta milik ayahnya yang akan menjadi warisannya kelak. Akhirnya ayahnya memberikan harta itu kepada anak ini. Anak bungsu ini menjualnya. Kemudian pergilah dia ke negeri yang jauh dan menghabiskan semua uang dari hasil menjual harta warisannya. Semua uangnya habis. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah, menghabiskan semua uangnya, dan akhirnya datanglah dia di masa di mana dia tidak memiliki uang. Ketika dia pergi kepada teman-teman yang bersama-sama dengan dia, waktu menghabiskan semua hartanya, teman-teman tidak mau bersama-sama dengan mereka. Temannya menolak dia. Ketika dia sudah benar dalam kesusahan, maka berpikirlah dia untuk mencari pekerjaan. Kita tahu bersama ceritanya, dia mencari pekerjaan. Akhirnya apa? Pekerjaan apa yang dia dapatkan? Menjadi seorang yang memberi makan binatang. Kita tahu bersama binatang itu apa? Saking laparnya, akhirnya dia makan makanan dari binatang itu. Dikala dia sementara bekerja, teringatlah dia akan orang upahan yang berada di rumah ayahnya. Dia berpikir bahwa orang-orang yang di rumah ayahnya tidak pernah kelaparan. Mereka selalu hidup dengan berlimpah-limpah. Tetapi kenapa aku di sini akan mati kelaparan? Akhirnya bangkitlah dia dan pergi untuk kembali pulang kepada bapaknya. Dia berpikir bahwa dia harus pulang dan meminta maaf kepada ayahnya. Dari kejauhan ayahnya melihat dia. Melihat anaknya yang telah hilang, anaknya yang telah pergi meninggalkan ayahnya kembali. Ketika dia bertemu dengan ayahnya, satu kata yang dia katakan di sini, satu kalimat, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan menjadi anak Bapa." Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan membuatlah pesta." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika anak ini pergi keluar dari kehidupan keluarganya, meminta harta benda yang menjadi haknya, di situ ayahnya memberikan kasih yang berupa bios dan suki. Kasih yang bersifat sementara. Dia bertemu dengan teman-temannya untuk menghabiskan uangnya. Dia berpikir bahwa teman-temannya itu adalah teman-teman sejati. Tetapi ternyata mereka pun hanya memberikan kasih yang bersifat sementara.
Kasih yang karena ada apanya. Karena dia memiliki banyak uang sehingga teman-teman datang untuk bersama dengannya. Seringkali kita di posisi anak bungsu ini. Ketika kita keluar dari kehidupan kerohanian kita dengan Allah, kita mendapatkan kasih yang sementara di luar. Dunia memberikan kita kesenangan, memberikan kita banyak hal yang ternyata hanya bersifat sementara. Dan ketika kita kembali, Tuhan Yesus menyambut kita dengan baik. Bapa ini berkata, inilah anakku yang telah hilang, telah mati, dia menjadi hidup kembali. Ketika anak ini datang meminta maaf, memohon pertolongan dan maaf dari ayahnya, ayahnya memberikan dia kasih yang bersifat zoe aionios. Kasih yang dari sorga. Kasih sejati yang Tuhan berikan bagi anaknya melalui Yesus Kristus. Kita hidup karena zoe. Orang nado seringkali ketika mereka ditimpa kesialan, mereka selalu berkata zoe. Selalu zoe dan zoe. Arti zoe adalah satu kata yang luar biasa dalam bahasa Yunani. Kasih yang dari Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Perumpamaan anak yang hilang seringkali menggambarkan kehidupan kita yang hilang, yang jauh daripada Tuhan. Ketika kita memilih dunia, kita mencari kesenangan dunia yang hanya bersifat sementara, kita hilang dari Tuhan. Tetapi ketika kita kembali, kita menyadari bagaimana kehidupan kita ternyata membutuhkan Tuhan. Di situ ada zoe aionios yang sementara Tuhan berikan bagi kita. Kasih sejati yang sementara Tuhan berikan bagi kita. Di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, mari kita selalu datang kepada Tuhan, menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita seringkali menonton televisi, melihat berita-berita di luar sana, bagaimana pandemik ini sangat besar, pastinya kita akan menyadari bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita stay at home, tinggal di rumah saja, tetapi kasih Tuhan selalu ada. Tuhan mengajak kita untuk lebih dekat kepada Dia hari demi hari. Di ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jika ada di antara saudara kita yang hilang dan kembali, kita bersukacita karena zoe aionios yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah di dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada dengan kita, kita mau kembali menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan, inilah aku, umat-Mu yang mau untuk selalu dekat kepada Tuhan dan siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Menjadi doa dan pengharapan kita, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.